Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Ya, akan kami bahas di sini teman-teman ya, terkait dengan kondisi terbaru pelamar prioritas 3 yang memiliki sertifikat pendidik, tapi justru jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar di instansinya. Yang jadi pertanyaan, saya P3 mempunyai serdik ya, jumlah formasi 123, sedangkan jumlah pelamar 305. Apa ada kira-kira kemungkinan lulus P3K? Oke, di sini ada kata kira-kira, berarti pertanyaan ini membutuhkan analisis pribadi saya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan sampai teman-teman ketinggalan informasi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya tentunya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Baik, kita langsung ke to the point ya. Di sini kan formasinya 123, jumlah pelamarnya ini 305. Nah, kemudian posisi ini adalah pelamar P3 yang memiliki sertifikat pendidik. Apakah ada kemungkinan lulus? Ada teman-teman ya, jelas selalu ada peluang lulus. Meskipun nantinya Bapak Ibu akan terjadi perankingan nilai. Tapi kalau terjadi perankingan nilai untuk pelamar prioritas 3, saya sangat yakin bahwa pelamar prioritas 3 memiliki serdik itu bakalan menang teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan nilai sempurna untuk nilai maksimal untuk soal kompetensi teknis yang bobot nilainya mencapai sekitar 50% teman-teman. Cuman yang jadi masalah sih sebenarnya ya, yang jadi masalah itu adalah seperti ini teman-teman ya. Yang jadi masalah itu adalah bukan persoalan serdik atau bukannya, tapi kalau kita perhatikan pertanyaan di sini, itu kan jumlah pelamarnya 305. Nah, di sini dia membahas dirinya sendiri bahwa dia adalah P3. Apakah di instansi ini tidak ada P1, P2 dan P4? Nah, jika misalkan ada P1 dan P2, itu kita lihat lagi peluang P3 yang memiliki serdik itu tergantung berapa jumlah pelamar prioritas 1 dan berapa jumlah pelamar prioritas 2 dan berapa formasi yang linier untuk P1 dan berapa formasi yang linier untuk P2. Kalau logikanya seperti itu ya, karena urutan prioritas penempatan itu mulai dari pelamar P1 dulu teman-teman ya, pelamar P1 dulu, baru pelamar P2 dulu, setelah itu barulah masuk pelamar prioritas 3. Andaikan misalkan teman-teman ya, andaikan P1 ini tidak ada, P2 ini tidak ada, maka P3 ini sangat berpotensi besar lulus karena memiliki serdik. Meskipun nanti di ranking itu kemungkinan besar dia akan mendapatkan penempatan, besar peluang untuk mendapatkan formasi yang berjumlah 123 ini. Tapi lain lagi ceritanya teman-teman, kalau misalkan ada P1-nya, ada P1 dan juga ada P2 teman-teman ya. Misalkan ada P1, ada P2. Nah, nasib dari pelamar prioritas 3 ini akan ditentukan berapa jumlah P1 yang ijazahnya linier dari 305 formasi. Begitu juga dengan P2, berapa jumlah formasi yang linier dengan ijazah P2. Itu sangat menentukan nasib pelamar prioritas 3 teman-teman ya. Nah, misalkan di sini P1 jumlahnya anggaplah 200 dan semuanya linier teman-teman ya, linier dengan formasi yang ada, berarti formasi diperbutkan ini sisa 105. Karena 200 ini sudah diisi oleh P1. Kemudian P2 ini anggaplah jumlahnya ini anggaplah 50 teman-teman ya. Dan semuanya juga linier. Sisa formasi kan 105. Maka kemungkinan besar teman-teman ya, jumlah formasi yang tersisa itu 55. Nah, 55 inilah nantinya yang akan diperbutkan oleh pelamar prioritas 3. Anggaplah jumlah pelamar prioritas 3 itu anggaplah 200-an juga teman-teman. Maka 200-an ini akan bersaing secara ketat dan diambil dan akan mengisi formasi berdasarkan perankingan nilai tertinggi. Nah, disinilah perannya P3 yang memiliki serdik. Ketika Bapak Ibu adalah P3 yang memiliki serdik, maka teman-teman sangat berpeluang untuk menjadi ASN P3K karena otomatis teman-teman sudah mendapatkan nilai maksimal di soal kompetensi teknis. Alasannya karena afirmasi untuk P3 itu 100% nilai kompetensi teknis, padahal dari semua jumlah bobot
soal atau bobot nilai tes kompetensi CAT BKN, kita perhatikan di sini teman-teman ya, bahwa ada sekitar 50% bobot nilai untuk soal SJT P3. Nah, itulah yang dimaksimalkan di serdiknya. Ketika serdiknya ini linear, maka sapu rata teman-teman, 100% nilai untuk SJT atau soal kompetensi teknis penilaian kesesuaian situasi sederhana. Logikanya seperti itu ya. Sehingga kami bisa mengambil kesimpulan bahwa penentu kelulusan P3 memiliki serdik itu kita lihat dulu berapa jumlah P1, berapa jumlah P2. Nanti sisa formasi itulah nantinya yang akan diperebutkan oleh pelamar P3 melalui sistem perankingan. Nah, P3 yang memiliki serdik itu sangat berpotensi untuk lulus teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya, kami menjawab berdasarkan analisis pribadi saya teman-teman ya. Logikanya kan seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini kita ambil satu contoh teman-teman ya. Kita ambil satu contoh di sini. Misalkan ini di Kabupaten A ya, formasi guru kelas itu dibutuhkan sebanyak 200 teman-teman ya. Jadi formasi guru kelas itu dibutuhkan sebanyak 200. Jumlah P1, P2, P3 yang mendaftar guru kelas di Kabupaten A itu setelah pengumuman administrasi sebanyak 150 orang. Maka dipastikan 150 orang itu akan lulus teman-teman ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena jumlah formasi guru kelas yang dibutuhkan kan 200 teman-teman. Sedangkan jumlah P1, P2, P3 mendaftar guru kelas di Kabupaten A setelah lulus seleksi administrasi 150. Maka dipastikan 150 orang ini dipastikan lulus. Kenapa? Karena jumlah formasi linier itu lebih besar daripada P1, P2 dan P3, sehingga kemungkinan besar lulus. Apalagi P2 dan P3 itu tidak dikenakan biaya tidak dikenakan beban nilai ambang batas atau passing grade. Nah, jadi tersisa 50 formasi. Nah, 50 formasi inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 4 ya. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait informasi ini. 250.000 lebih. Itu berkat Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu bersedia mengajukan formasi dan mengangkat. Jadi sudah banyak ya. 56% tambah 11%. Jadi sudah 67%-nya ASN. Tapi masih ada guru-guru yang mengajar di satuan-satuan pendidikan kita itu non ASN. Jumlahnya 363.760 jumlahnya yang ngisi. Tapi sebenarnya kalau kita ngitung berdasarkan rasio kebutuhan hanya butuh 363.000. Namun Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah ASN itu jumlahnya sampai 529.000 lebih. Jadi numpuk-numpuk. Makanya ada yang ngajarnya sedikit karena sebenarnya kebutuhan hanya 363.000, yang ada 529. Ada kelebihan non ASN yang sekarang sekolah-sekolah negeri itu 166.000. Sedangkan sebenarnya kalau kita pakai logika sederhana, kekurangan ini bisa diisi oleh yang tadi ada di satuan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau rekrut ASN lagi tahun 2023 tidak perlu yang ini ya, bukan yang mengganti yang pensiun, itu tidak perlu lagi lulusan baru karena guru-guru non ASN tersebut sudah ada. Tinggal kita merekrut dari jumlah 529.000 itu.